Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di podcast diskusi kami. Perkenalkan, saya sebagai moderator, saya Cynthia Lasmi Andesti. Saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Halo Mbak Christine, Mas Hengki, Mas Amirul, dan Mas Erwin. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dahsyat dari moderatornya ini? Siap. Sehat, sehat Bu. Siap. Oke, Saya oke. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah isu yang sederhana, namun sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana topik yang saya angkat di sini berkaitan dengan negara kemana ketika ada warga negara yang membutuhkan. Nah, diskusi ini bukan untuk menyalahkan pihak manapun, melainkan sebagai ruang refleksi bersama tentang bagaimana peran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Kita juga mengaitkan pembahasan ini dengan peristiwa yang sangat fenomenal yang memilukan hati kita semua, yaitu meninggalnya seorang anak usia sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini kita angkat bukan secara sensasional, tetapi sebagai pengingat bahwa ada warga negara, bahkan anak-anak sekalipun, yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata sejak sebelum peristiwa terjadi. Baik, bersama 5 narasumber saya yang sangat fantastis dan luar biasa, yang memiliki berbagai perspektif. Semoga diskusi ini menjadi refleksi kita bersama. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama yang sangat saya inginkan, saya tanyakan kepada narasumber yang telah hadir. Nah, menurut Mbak Kristen sendiri nih, dari peristiwa anak sekolah dasar yang meninggal dunia karena keterbatasan biaya, bagaimana jika kita melihat peristiwa ini secara luas? Apa sih sebenarnya yang sedang dibutuhkan oleh anak dan keluarganya dalam konteks kasus ini? Mungkin Mbak Christine memberikan pandangannya, silahkan Mbak Christine. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, saya izin menjawab terkait dengan kasus yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat kasusnya itu latar belakang kasusnya adalah si anak itu meminta biaya membeli fasilitas belajar, alat tulis dan sebagainya. Tetapi memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga itu menjadi alasan bagi si anak. Nah, saya pikir yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya, khususnya pada anak dan keluarga ini sebenarnya bukan hanya soal bantuan pendidikan ataupun bantuan ekonomi, misalnya pendidikan yang gratis atau misalnya beasiswa dan sebagainya, tidak. Tetapi sebenarnya anak-anak juga butuh yang namanya pendampingan secara psikologi maupun sosial. Selain itu juga perlu ada perhatian lingkungan. Jadi perhatian lingkungan ini bukan hanya dari orang tua, tapi pihak sekolah dan juga barangkali pihak pemerintah. Apa yang masih menjadi kebutuhan anak-anak di sekolah gitu. Jadi eh, mungkin kenyamanan si anak yang belum terpenuhi atau mungkin gini, karena memang setiap masalah yang muncul itu seperti gunung es. Jadi yang dilihat adalah peristiwa bunuh dirinya, tetapi kita semua tidak dapat mengasumsikan bahwa itu hanya karena kurangnya biaya pendidikan, tapi bisa jadi ada banyak hal lain di bawahnya. Di bawah gunung es itu ada banyak masalah, mungkin trauma atau misalnya karena rasa tidak nyaman atau mungkin kebutuhan psikologi lainnya, begitu yang tidak terpenuhi sehingga yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak sekarang itu bukan hanya material, bukan hanya bantuan materi, tetapi mereka butuh yang namanya pendampingan secara psikologi, kedekatan kita dengan mereka sebagai anak-anak yang membutuhkan. Kemudian sistem perlindungan yang bisa mendeteksi kerentanan yang terjadi saat ini, hari-hari ini. Dan juga khususnya anak-anak di usia ini, mereka membutuhkan rasa aman, didengar, dan juga rasa untuk didampingi. Begitu. Jadi tidak hanya kita mengajar dan mengajar, tetapi itu juga ada yang namanya pendampingan secara psikologi sehingga ketika mereka sehat secara mental maka itu akan sangat membantu mereka dalam mencapai cita-cita mereka. Mungkin seperti itu, Mbak.
Oke, jawaban yang luar biasa ya Mbak Christine. Jadi kita bisa simpulkan di sini, kebutuhan warga negara itu terutama anak-anak tidak semata-mata bersifat materi, tetapi juga kebutuhan emosional dan perlindungan. Ini pertanyaan bonus sih Mbak Christine, apakah ini dekat ya kejadiannya di tempat Mbak Christine sendiri? Mungkin boleh Mbak Christine? Kejadiannya itu kita di kabupaten yang berbeda. Oke, Jadi kalau saya di Kota Kupang, kejadiannya itu di Bajawa, di Flores, gitu, beda pulau. Gitu. Tetapi oke. memang itu Mm-mm. menjadi perhatian di semua kalangan, khususnya di kalangan pendidikan itu memang sangat sangat hangat saat ini. Begitu. Iya, menjadi apa ya Mbak? Sekarang itu menjadi berita yang sangat-sangat memilukan hati kita semua. Kenapa anak sekolah dasar sudah bisa bunuh diri, dari mana kebutuhannya dan segala macamnya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Christine. Nah, berkaitan dengan konteks kasus yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mungkin saya mau menanyakan pandangan terhadap Mas Erwin deh. Di sini kayaknya Mas Erwin mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan siapa sih yang seharusnya berperan dalam melindungi dan mendampingi anak. Boleh Mas Erwin? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Cynthia dan terima kasih atas kesempatannya. Di kasus ini kita tidak bisa menyalahkan anak, orang tua, sekolah, ataupun pemerintah. Dan di kasus ini tanggung jawab ini bersifat kolektif. Jadi negara maupun masyarakat hadir dan negara itu hadir melalui pemerintah pusat dan daerah, melalui sekolah, tenaga pendidik, serta pelindungan anak. Kita sebagai ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan yang memastikan layanan tersebut benar-benar sampai pada masyarakat. Oke, baik. Berarti kehadiran negara tidak berdiri sendiri ya Mas di sini, tetapi melalui jaring peran yang saling terhubung terutamanya. Nah, ini pertanyaan juga sih dari saya kepada Mas Erwin. Nah, dari sisi akademis, tentunya Mas sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya ingin menanyakan deh, pertanyaan bonus ya Mas, mohon maaf terlebih dahulu. Bagaimana sih tanggung jawab yang bersifat kolektif tersebut di area dunia pendidikan sendiri? Mungkin Mas ada share pengalaman, experience Mas, mungkin di sini boleh Mas. Baik, khususnya untuk di lingkungan sekolah ya, ASN di lingkungan sekolah seperti mungkin kan ada siswa yang mengalami bully, jadi kita tidak bisa memasrahkan itu kepada bagian bimbingan konseling, tapi sebagai guru kelas atau mungkin guru yang dekat dengan anak tersebut sebagai entah guru mata pelajaran. Jadi semuanya bisa saling membantu agar anak tidak mengalami apa namanya bully ataupun rasa rendah diri sehingga kejadian seperti bunuh diri yang apa karena dia tidak bisa membeli buku bisa di apa namanya bisa diminimalisir atau bisa jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Oke, berarti semua semua apa ya Mas? Semua bidang masyarakat itu harus berkontribusi di dalamnya untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini ya Mas. Begitu ya Mas? Oke. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Erwin. Nah, karena berkaitan dengan tanggung jawab bersifat kolektif tadi yang disampaikan oleh Mas Erwin sendiri, saya punya pertanyaan juga sebenarnya yang sangat saya ingin tanyakan. Nah, apakah kehadiran negara baru dirasakan oleh setelah peristiwa terjadi? Kita sama-sama tahu bahwa peristiwa ini sangat-sangat hangat ketika sudah muncul di televisi, di sosial media yang sangat-sangat menjadi perhatian kita sebagai publik terutamanya. Nah, bagaimana? Apakah kehadiran negara baru dirasakan oleh setelah peristiwa terjadi atau seharusnya jauh sebelum peristiwa itu terjadi? Mungkin pandangan dari Mas Amirul, boleh Amirul? Mas Amirul silakan. Oke ya, jadi pada idealnya kehadiran negara itu tidak menunggu hingga sebuah peristiwa itu harus terjadi baru negara hadir. Negara itu harusnya sudah hadir jauh sebelumnya melalui upaya-upaya pencegahan yang secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, seperti deteksi-deteksi dini itu terhadap potensi masalah sosial, masalah ekonomi maupun psikologis
menjadi kunci agar apa? Agar risiko dapat dikenali sejak awal. Nah, dengan data yang akurat dan pemetaan keluarga rentan, negara ini memiliki landasan kuat sebenarnya untuk apa? Menyusun yang namanya kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran. Nah, selain itu juga peran institusi pendidikan dan lingkungan sekitar itu sangat penting. Kenapa? Karena sebagai perpanjangan tangan negara, sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu ya, tetapi juga ruang untuk mengamati tumbuh kembangnya anak. Nah, itu. Jadi mendeteksi perubahan perilaku serta memberikan perhatian khusus bagi mereka yang membutuhkan itu merupakan dukungan dari masyarakat, tokoh lokal dan lembaga sosial untuk apa? Memperkuat yang namanya sistem pengawasan dan pendampingan. Sehingga dengan potensi masalah ini dapat ditangani sebelum berkembang menjadi peristiwa yang lebih besar. Nah, jadi gitu. Jadi meskipun demikian bahwa respons negara itu setelah kejadian tetap memiliki arti penting ya. Walaupun kejadiannya sudah selesai, sudah terjadi, baru negara hadir. Tapi terutama dalam pemulihan dan perlindungan korban itu yang harus dipikirkan ke depannya. Jadi jika negara hanya hadir setelah peristiwa itu terjadi, maka biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan itu ditanggung akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini merupakan nyawa yang hilang gitu. Jadi oleh karena itu ya, Ibu Cynthia, jadi pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas utama oleh negara, sementara respon pasca kejadian ini itu berfungsi sebagai pelengkap dalam memastikan adanya keadilan, pemulihan, dan keberlanjutan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, berarti di sini kita dapat belajar ya Mas, berarti kehadiran negara yang paling bermakna adalah kehadiran yang bersifat preventif terutamanya. Iya. Ya Oke, ini betul. juga pertanyaan bonus sih buat Mas ya. Saya mau menanyakan juga, tadi Mas sempat membahas berkaitan dengan deteksi dini ya. Nah, mungkin Mas bisa sharing ke kita semua, pendeteksi dini secara internal itu seperti apa menurut Mas? Boleh Mas disampaikan? Oke, jadi salah satu pendeteksi dini yang harus dilakukan ketika eh, ada kejadian seperti itu atau ingin agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi, bahwa sekolah, terutama institusi yang terkait itu memberikan atau melakukan pendataan terkait dengan anak-anak yang memang memiliki atau membutuhkan bantuan. Jadi itu merupakan pendeteksi dininya. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut ketika dia membutuhkan bantuan bisa langsung di cover oleh negara gitu. Mungkin itu. Oke, berarti masih berkaitan dengan pembentukan apa ya di dunia pendidikan ya, Mas? Pembentukan Satgas PPKPT ya, Mas, berarti ya. Nah, Itu sangat betul. membantu ya, Mas, berarti. Hmm. Oke, terima kasih pandangannya Mas Amirul. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih. Saya penasaran dengan jawaban Mas Engki. Mungkin jawaban Mas Engki bisa membuka pola pikir kita atau cara kita melihat sesuatu itu. Nah, menurut Mas sendiri dalam kasus ini anak sekolah dasar dia bunuh diri karena keterbatasan biaya. Nah, di mana sih menurut Mas sendiri negara perlu memperkuat perannya? Boleh Mas, silakan disampaikan Mas. Yap, terima kasih Bu Cynthia. Negara perlu memperkuat perannya di tingkat paling dekat dengan masyarakat, seperti contohnya yaitu sekolah, desa, dan layanan sosial daerah. Wilayah dengan keterbatasan akses membutuhkan perhatian lebih agar layanan pendidikan dan perlindungan anak benar-benar merata. Oke, berarti ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan masih menjadi tantangan ya, Mas. Berarti ya, bukan karena absen, tapi karena kondisi yang belum sepenuhnya terjangkau ya. Begitu ya, Mas? Ya, benar. Oke, menurut Mas sendiri nih, mungkin saya dari tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan bonus ya kepada Bapak Ibu semua, tapi itu pertanyaan yang terbesit dalam pikiran saya. Nah, tadi Mas Hengki berbicara berkaitan dengan negara perlu perannya di paling dekat dengan masyarakat seperti sekolah, desa, dan layanan sosial daerah tentunya. Nah,
Menurut Mas sendiri, mungkin Mas kalau nggak salah saya Mas dari Batam sendiri ya. Nah, menurut Mas Ya, apa ya? Di kondisi kalau nggak salah saya, Batam itu termasuk zona afirmasi kalau nggak salah saya, zona afirmasi. Nah, apakah di wilayah itu sendiri, apakah ada mengalami keterbatasan akses kah atau infrastruktur yang belum mumpuni terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya. Mungkin Mas bisa sharing keadaan di Batam sendiri, Mas. Boleh, Mas. Silakan. untuk saat ini pemerataan dari di Batam itu sudah mulai ya ke bisa dibilang sudah mulai merata walaupun di beberapa tempat yang masih baru-baru dibuka tempatnya karena di Batam itu keseringan buka lahan jadinya ada beberapa tempat itu yang masih baru hitungannya nggak bisa dibilang kurang tapi lagi dikejar lah sama pemerintah pembangunannya. Oke, berarti pemerintah itu fokusnya sekarang lagi memperluas lahan ya, Mas, berarti ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jawabannya yang luar biasa sekali. Nah, ini pertanyaan agak sedikit mungkin penjelasannya yang apa ya, yang sedikit panjang. Saya akan menanyakan ke Mbak Christine lagi nih. Nah, di sini mengapa sih Mbak kasus seperti ini? Kita tahu kasus ini bukan serta-merta hanya satu kali ini saja. Mungkin kasus sebelum-sebelumnya masih ada, tetapi tidak di-up ke televisi, sosial media, dan segala macamnya. Nah, mengapa kasus ini masih bisa terjadi? Meskipun sudah ada berbagai program dan kebijakan dari pemerintah sendiri. Mungkin Mbak Christine bisa memberikan pandangannya, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Oke, saya menanggapi benar Mbak bahwa kasus-kasus yang seperti ini banyak terjadi ya. Sejujurnya memang di daerah tempat kita, khususnya di Indonesia Timur, Kota Kupang ini eh, sudah beberapa kali itu ada kasus bunuh diri. Tapi kalau yang kali ini memang agak lain karena pada anak SD. Tapi sebelum-sebelumnya itu juga sudah banyak terjadi. Ada juga yang anggota TNI, kemudian ada juga yang mahasiswa, bahkan yang paling banyak itu adalah di mereka-mereka yang ada di usia sekolah. Jadi ada kemarin itu setahun lalu atau 2 tahun lalu itu sempat kasusnya di mahasiswa. Karena apa? Karena biaya pendidikan juga. Kemudian ditambah lagi dengan kasus yang sama. Jadi kalau terkait dengan kasus ini, kenapa masih saja terjadi? Dan kalau mau kita lihat pun juga sebenarnya pemerintah itu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya mereka, sudah cukup membantu kita. Tetapi memang ada beberapa alasan yang akhirnya membuat hal ini masih terjadi. Beberapa faktor itu misalnya yang pertama itu adalah keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi yang mungkin tidak dapat diakses oleh daerah-daerah tertentu, kemudian karena apa? Karena hambatan akses dan juga kurangnya pendampingan secara berkelanjutan. Dan saya tambahkan satu bahwa kenapa sih anak SD sampai bisa melakukan yang namanya bunuh diri? Karena begini, anak-anak zaman sekarang itu bahkan masih kecil yang belum paham tentang gadget pun anak-anak kayak sudah dikasih tontonan, sudah diberikan izin untuk bisa nonton YouTube dan sebagainya, main game online dan sebagainya. Kemudian dari mana sih anak SD ini bisa menemukan cara mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri begitu? Tentunya lewat apa tontonan-tontonan yang mereka akses juga. Nah, itu adalah hal yang tidak bisa kita batasi juga. Dari mana mereka tahu, oh ternyata cara mengakhiri hidup dengan cara yang seperti ini. Ya tontonan-tontonan mereka itu melalui media-media sosial, oh ternyata banyak berita-berita ini. Sehingga akhirnya itu tuh menimbulkan apa namanya eh, gejolak sendiri pada si anak-anak. Oh ternyata ini bisa dilakukan begitu. Sehingga di mana kasus-kasus ini perlu yang namanya pendampingan secara berkelanjutan dan kenapa masih terjadi ya itu karena kurangnya satu kesadaran juga kesadaran dari kita semua orang tua maupun orang terdekat tentang pendampingan secara psikologi terhadap anak-anak karena gini Mbak selama ini di pendidikan itu terlalu banyak fokus pada nilai tetapi lupa bahwa anak-anak itu butuh pendampingan secara psikologi gitu karena terlalu berfokus pada oh ya harus peringkat 1, harus dapat nilai 80, harus menjadi lulusan terbaik dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa untuk mencapai itu anak-anak itu butuh dukungan psikologi yang cukup. Anak-anak itu butuh pendampingan yang cukup sehingga mereka bisa
menghadapi misalnya masa-masa sulit yang tiba-tiba muncul. Dan dari kasus ini pun juga sebenarnya cukup menjadi tamparan bagi kita semua, kita juga sebagai ASN, sebagai garda terdepan. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil maupun yang diambil oleh pemerintah itu bisa lebih tepat sasaran. Gitu, anak-anak, oh kebijakannya itu tidak perlu berfokus pada nilai, tapi bukan tidak perlu, tapi memang kita perlu apa namanya berfokus pada nilai, tetapi diselingi dengan apa namanya penguatan karakter, gitu, sehingga anak-anak itu juga kuat secara mental dan karakter. Dan itu bisa menjadi bekal bagi mereka untuk merespon kejadian-kejadian sulit di lingkungan mereka. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya, Mbak. Berarti di sini bisa dikatakan bukan soal menyalahkan, tetapi kita soal memperbaiki sistemnya. Sistem itu dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kita bagaimana memberikan pendampingan terhadap anak kita sejak dini. Begitu ya, Mbak? Oke. Oke, terima kasih Mbak Christine. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, namun penting menurut saya. Saya mau bertanya kepada, lagi-lagi saya mau bertanya kepada Mas Amirul. Nah, apa sih Mas menurut Mas sendiri, pandangan Mas atau selama ini Mas melihat langkah konkret seperti apa yang bisa dilakukan negara untuk mengantisipasi nih dan menangani kondisi seperti ini ke depannya? Boleh Mas? Silakan Mas. Oke, terima kasih ya. Jadi ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Jadi sama halnya saya sebagai penutup ya. Iya Jadi benar-benar. untuk mengantisipasi dan menangani kondisi seperti ini ke depannya ya, itu langkah yang paling mendasar yang perlu dilakukan oleh negara adalah memperkuat yang namanya sistem deteksi dini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Itu memperkuat yang namanya sistem deteksi dini terhadap apa? Terhadap anak dan keluarga yang rentan. Nah, jadi itu. Jadi kita harus mendeteksi dini. Negara itu harus mendeteksi dini kepada anak dan keluarganya. Nah, hal ini apa? Untuk mencakup pendataan yang terintegritas antar instansi. Adanya juga pemantauan yang berkelanjutan serta penggunaan indikator sosial dan psikologis yang jelas nantinya. Nah, dengan sistem yang kuat, maka potensi kerentanan itu dapat dikenali dan dapat terdeteksi sehingga intervensi tidak bersifat reaktif dan namun melainkan sebagai preventif gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adanya peran sekolah dan tenaga pendidik itu perlu ditingkatkan. Sebagai apa? Sebagai garda terdepan dalam mengenali ya, dalam mengenali dan mengetahui bagaimana kondisi siswa. Nah, dan yang ketiga itu terkait dengan eh, peran peran ASN itu dalam hal guru ya. Ini dalam hal guru bahwa perlu mengedepankan yang namanya pendekatan yang berlandaskan empati dan menjalankan dalam menjalankan tugasnya ya. Sehingga apa? Penanganan persoalan sosial tidak bisa dilakukan secara sektoral saja, tetapi hal ini harus adanya koordinasi lintas sektor gitu. Jadi harus ada koordinasi lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, sosial maupun aparat penegak hukum yang lainnya sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti ini ke depannya di negara kita gitu. Mungkin cukup dari saya, Pak. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya dari Bapak Ibu semua narasumber yang beda-beda pandangannya. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah, dari seluruh diskusi kita pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kehadiran negara bukan hanya diukur dari kebijakan yang ada, tetapi dari sejauh mana sih kebijakan tersebut dirasakan oleh warga, khususnya anak-anak yang masih tergolong kelompok rentan yang masih menerima informasi secara tanpa disaring dan segala macamnya. Antisipasi, empati, dan kolaborasi menjadi kunci agar negara benar-benar hadir sebelum warganya terluka. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya mau memberikan sesuatu, apa ya namanya, sesuatu wadah atau pandangan saya berikut, yaitu peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai ASN,
kita memiliki peran strategis untuk memastikan negara hadir melalui pelayanan yang manusiawi, peka, dan berorientasi pada perlindungan sesuai dengan slogan ASN sendiri, yaitu berakhlak. Ya, baik, semoga diskusi ini sebagai menjadi refleksi dan penguat komitmen kita dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Baik, cukup sekian saya ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa. Izinkan saya mundur dari podcast ini. Saya Cynthia Lasmi Andesti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Ibu wabarakatuh. Cynthia. Terima kasih. Selamat sore, Bu.